Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Dicek. Caranya di zoom biar setengah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dan ada Sufyan Ats-Tsauri wa huwa Sufyan Tsauri imamun pimpinan fi ilmi dhahiri di ilmu dhahir. Yaqulu berkata, in talaba hada laisa min zatil akhirah. In talaba apabila mencari hada ini, laisa maka tidak ada. Laisa maka tidak ada ilmu fikih min zatil akhirati dari bekal akhirat. Kaifa waqad tafaku, bagaimana dan benar-benar sepakat para ulama ala anna syarafa, atas sesungguhnya kemuliaan fil ilmi di dalam ilmu, al-amalu bihi, al-amalu amal bihi dengan ilmu. Fa kaifa yudhannu, maka bagaimana disangka annahu sesungguhnya ilmu fikih, ilmu dihar wal li'an dan li'an, wasalam dan salam, wal ijarah dan ijarah, wasarf dan sarf. Wa man ta'allama hada, waman dan orang ta'allama yang belajar hadhil umurah, inilah beberapa perkara, liyataqarraba supaya mendekat biha dengan hadhil umur ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fahuwa majnunun, fahuwa maka orang itu majnunun, gila. Ilmu fikih itu ilmu dhuhir, ilmu untuk mempelajari dhuhirnya amaliyah, bukan ilmu batin. Kalau ilmu batin ya ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu sufi, ilmu mukasyafah, ilmu batin. Kalau kita pengen wusul kepada Allah, caranya ya memperbaiki ilmu batin, tidak ilmu dhuhir. Cuma mau tidak mau ilmu batin itu juga ada hubungannya dengan ilmu dhuhir. Ilmu fikih itu ilmu dhuhir itu. Ilmu fikih itu ilmu dunia, karena ilmu fikih itu adalah ilmu untuk mengatur dunia. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita muamalah dengan manusia, bagaimana cara kita ini berinteraksi dengan makhluk-makhluknya Allah. Wa innamal amalu, dan sesungguhnya amal, bil qalbi, dengan hati. Wal jawarih fi ta'at, wal jawari dan anggota badan fi ta'ati, di beberapa taat. Wasyarafu huwa tilkal a'mal, wasyarafu dan kemuliaan, huwa asyaraf tilkal a'malu, itulah beberapa amal. Orang beramal mau tidak mau itu pakai hati dan pakai organ tubuh. Di saat kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan perlu dimengerti bahwa kemuliaan orang itu ya di amal itu. Amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diikhlaskan. Makna daripada ikhlas adalah tidak menyombongkan diri. Karena sesungguhnya kerusakan orang itu ya di situ. Di kesombongan itu. Rusaknya orang kan di dua titik. Pertama bid'ah dolalah. Nomor dua adalah al-kibr, sombong. Kamu itu rasa ngada-ngada syariat. Kalau Allah dan Rasulnya dan tidak ada ulama yang jangan melakukan. Mbak ini akhir-akhir ini ada sholat Lailatul Qadar. Zaman dulu nggak ada. Ulama-ulama dahulu nggak ada sholat Lailatul Qadar, nggak ada. Baru sekarang ini. Bagaimana hukum sholat Lailatul Qadar? Kalau sholat Lailatul Qadar ini adalah sebuah sholat yang menyendiri yang tidak pernah terjadi pada Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para fatwa-fatwa ulama tidak ada yang membolehkan, maka ya haram. Tapi kalau makna daripada sholat Lailatul Qadar ini adalah sholat yang dilakukan di malam Ramadan, di malam terakhir bulan Ramadan, ya tidak jadi masalah, hanya sekedar nama. Tapi kalau bisa tuh, jangan melakukan bid'ah yang menjadikan manusia itu sulit wusul kepada Allah. Itu yang disebut bid'ah. Mengada-ngada dalam syariat. Al-yawma akmaltu, di hari ini tanggal 9 Arafah ya. Akmaltu lakum dinakum. Allah telah menyempurnakan agama kamu semua. Panas ya Kang. Kalau Allah sudah menyempurnakan agama ini, udahlah jalanin apa yang ada. Gak usah ngarang-ngarang sendiri gitu loh. Kamu itu ngapalin doanya Kanjeng Nabi aja nyampe lambemu judir. Ngarang-ngarang. Kadang-kadang doa hasil karanganmu itu suladab. Ya Allah ya Rob, kenapa bisa jadi begini ya Rob? Kami lahir dari dulu sampai sekarang. Fakirnya nggak berhenti, kaya nggak pernah. Doa ngawur. Doa itu niru Kanjeng Nabi. Nyampe-nyampe itu saya tulis itu. Supaya santai-santai kalau berdoa itu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka minta kepadamu al huda, minta petunjuk. Petunjuk yang paling bagus adalah petunjuk dari Allah, mengikuti firman-firman Allah yang ada di Al-Qur'an. Mensuri tauladani apa-apa yang dilakukan oleh Rasul dan mengikuti fatwa-fatwa ulama. Watuko itu artinya itu apa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah dan menjauhi larangan. Wal afafa, afafa itu artinya diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari kesemrawutan hidup, dari dan lain sebagainya. Kamu kalau pengen selamat dari bencana, malapetaka, apapun caranya ya letakkan Allah di dalam kalbumu, nanti hilang semuanya. Nggak ada bencana, nggak ada kesemrawutan hidup. Wal ghina, kaya. Kaya dimaksud di sini adalah ghina nafas, kayanya hati. Nggak butuh gitu loh. Kenapa kamu butuh baju lebaran? Mergo kowe kere. Coba kowe kaya, nggak butuh baju lebaran, ya enggak? Apa adanya itu loh. Semakin bajumu sedikit, semakin keramat kamu. Baju gue talong terus.
Ngono kuwi semakin saya long, paham long, saya kurang itu justru semakin banyak. Tak long lagi, semakin banyak lagi. Tak long lagi, semakin banyak lagi. Yang yakin itu. Wal gina nafas. Laisal gina kathratul arad. Yang dinamakan kaya bukan mereka yang banyak harta. Walakinnal gina. Kaya yang sesungguhnya kaya adalah gina nafas. Merasa cukup. Ya Rabb, kami sudah cukup ya Allah. Aku punya ayah, punya ibu. Engkau lahirkan aku tidak dalam keadaan menjadi anak zina. Ya enggak? Engkau lahirkan kami semuanya serba cukup. Makan kami cukup. Baju kami cukup. Gak ono sing gegedean to klambimu to. Lan rono sing ngapret to. Cukup semuanya to. Gitu. Di saat orang bernafas kami pun bisa bernafas. Di saat ada orang bisa berteduh kami bisa berteduh. Di saat orang butuh uang, alhamdulillah saya tidak butuh uang. Gitu caranya. Secara fikih saya minal fuqara wal masakin nih. Karena enggak pernah punya uang. Kalau punya uang langsung entek. Makanya tadi ada santri datang ke tempatku. Ustaz, saya pengen zakat fitrah diberikan kepada siapa? Apa kata saya? Berikan kepada saya. Saya adalah minal fuqara wal masakin. Saya ini fakir, saya enggak punya apa-apa saya. Mobil istri, enggak mobil saya. Rumahnya siapa itu? Tempat santri, enggak rumah saya. Tanah, semuanya tanah saya wakafkan semua. Enggak punya harta saya ini. Kamu nikah dapat tanah saya, siap-siap enggak punya apa-apa. Tapi rencanaku itu, mas kawinnya perempuan yang nikah sama anak saya yang lelaki. Rencana ini minimal ini. Minim. 250 juta minim. Tapi hadapan saya atau 500 juta. Yang nikah sama. Walah wong kere kemlete. Walah. Wong kere kemlete. Terserah kamu. Biar anjing menggonggong. Itu pedoman nih ngono. Nanti kalau anak perempuanku dinikah sama santriku, kok ngeranti duit, tak utangi Kang. Mas kawin, bayar dicicil, kredit. Yang hebat. Jadi kemuliaan orang itu ya di amal itu. Makanya orang itu semakin mulia, semakin banyak amalnya, bukan semakin nganggur. Kamu pengen mencari kemuliaan, no? Hanya mencari popularitas diri dan hanya numpuk-numpuk harta benda. Mereka-mereka yang sudah diposisikan oleh Allah menjadi orang yang mulia, mereka itu anti harta, anti pangkat derajat, anti apa itu? Sum'ah. Anti terkenal. Saya ini ngaji di media sosial murni 100%. Bukannya saya biar cepat terkenal, enggak. Supaya santri saya yang enggak ikut ngaji gitu. Mungkin orangnya ada di rumah, biar bisa mengikuti kajian saya lewat streaming. Percaya? Atau mungkin di luar sana ada orang-orang yang senang sama saya, kemudian senang dengar kata-kata saya. Loh, tidak semua orang enggak cocok sama pembicaraan saya. Walaupun aku nak ngomong ya sak kelemku dhewe. Aku enggak pernah ngerancang omongan ngopo. Dirancang nuruti nafsu. Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsah. Tidak pernah nuruti nafsu, merancang-rancang, gaya-gaya itu termasuk nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang disiapkan selalu itu masalah akhirat. Tidak pernah takut dengan gejolak duniawi. Ngajine ya murni karena Allah, mencari ridhonya Allah. Saya itu enggak punya YouTube saya. Video saya menyebar di YouTube itu. Itu barokahnya teman-teman media sosial
yang pengen menyebar kebaikan, kemudian mereka mendapatkan pahala sebagaimana mereka menyebar. Kamu-kamu yang menyebar perkataan saya, kamu-kamu yang menyebar keilmuan saya, sesungguhnya video-video itu dimanfaatkan berapapun orangnya, kau akan terpercik pahala. Setidaknya kamu menyebar video ini itu bentuk mahabbah kita kepada para ulama. Di saat kita mahabbah cinta dengan para ulama, sesungguhnya itu adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan cinta kita kepada Rasul adalah bagian daripada memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man abdamallah istahaqqa alaihil jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, pasti mereka berhak masuk di surga. Istahaqqa itu fi'il madhi. Tidak sekedar masuk surga kelak di akhirat saja, tidak. Tapi di sekarang sudah ada di surga. Kemarin-kemarin ada di surga. Makanya orang-orang yang baik itu enggak ada gejolak. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa susah, tidak ada gejolak, tidak ada bahasan nanti bagaimana. Semakin kamu tembus ilmu ini, maka semakin ayem, tentrem, enak kepenak. Enggak ada yang bisa mengalahkan kamu dan tidak ada yang mampu menghinakan kamu. Karena sesungguhnya kamu sudah meletakkan diri kamu menjadi orang yang hina, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak siapa-siapa. Kalau sudah seperti enak, nyaman. Kamu dikecam orang ya enggak masalah, seneng. Kamu dijelik-jelikin orang tergejolak, jelas sombong. Ciri-ciri orang sombong itu kalau dikecam orang, dihina orang, dicaci maki orang, dibuli orang, hatinya sakit. Dengerin. Kalau perlu dicatat di jero hatimu. Kamu pengen tahu orang yang sombong? Yaitu mereka yang dihina hati. Kalau mereka itu benar-benar tawadhu pada serendah-rendahnya, nggak mungkin. Dihina orang malah senyum dia, percaya nggak? Karena dunia ini indah. Kamu ngaji ya terus-menerus atau keramat kamu. Weng mangkat ngaji iso mebur kabeh. Percaya nggak? Dengan syarat diamalkan wasyaraf fi tilkal amal. Kemuliaan ada di sebuah pengamalan. Teori sangat penting, tapi lebih penting dari semuanya itu adalah action, pergerakan. Fa'in kulta, maka apabila kamu bertanya, lima sawaita, karena apa engkau menyamakan bainal fikih, antara ilmu fikih wa tibi dan kedokteran? Ilmu fikih dan ilmu kedokteran itu disamakan karena sama-sama mentarbiahkan dunia, mengatur dunia. Orang yang ahli kedokteran, mereka merawat manusia, merawat jasa manusia untuk mempertahankan hidup mereka sehingga mereka tidak sakit. Itu ilmu tib. Begitu juga ilmu fikih. Ilmu fikih itu juga untuk menata, mengatur manusia hidup di dunia supaya hidupnya genah. Sholatnya genah, puasanya, zakatnya, hajinya, syahadahnya, amaliyahnya, transaksinya, tijarohnya, ijarohnya, salamnya, dan lain sebagainya. Sama-sama membahas urusan dunia itu loh. Fikih itu kan urusan dunia, toharo. Urusan dunia. Besok ning akhirat kamu nggak punya ilmu toharo nggak apa-apa. Akhirat irono sampah, paham? Kelak apabila kamu di surga makan itu nggak perlu kamu ngising. Jangankan ngising, kemeringet aja nggak ada. Kamu makan itu gigi kamu langsung bersih. Coba kamu, yang kowe bersikatan wae gigimu kaya mak lampir. Dengerin ini, kalau di surga kelak semuanya nggak ada. Mata akan bersih. Konon cerita dulu Nabiullah Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa di waktu belum diusir sama Allah Subhanahu wa taala di bumi,
kulitnya Nabiullah Adam dan Sayyidatina Hawa itu seperti ini. Kuku. Kuku inilah kenang-kenangan kulit di waktu ada di surga. Dan kelak apabila kita ada di akhirat, kulit kita putihnya seperti kuku ini. Ya enggak? Kuku saya kok hitam Ustaz? Lah kok ning sawah terus kok. Kamu ke sawah terus. Akibatnya seperti itu. Apa kan? Semoga diberkahi. Kaya raya ini. Barang siapa yang sedekah di saat saya kajian, Masya Allah, sugih. Kamu jangan kecewa lu, yang saya berikan Ustadz kenapa disodekah ke lain? Kamu kalau sudah sedekah sama saya, kalau sedekah sama saya, kemudian saya sedekahkan lagi, itu beda itu. Jadi apa-apa yang kamu sedekahkan sama saya, ya untuk saya udah selesai. Kalau sudah milik saya ya udah selesai. Kamu jangan kamu mikir-mikir. Ah, semi Ustaz bar tawene duit sedekahno wong. Getun aku lho sampean nirang genah. Ada pun yang sedekahkan orang lain itu sudah milik saya itu. Percaya enggak? Makanya apabila ada orang zakat fitrah diberikan sama kamu, lalu beras itu kamu zakatkan untuk orang lain, yo sah. Sudah diberikan. Sudah diberikan ya berarti milik kamu itu. Makanya apabila ada orang hutang kemudian membuat proyek 1 tahun, setelah 1 tahun, setelah 1 tahun ada 1 nisab, wajib zakat. Ustaz, apa? Ini uang hutangan, ya walaupun hutang itu ya milik kamu, percaya? Orang hutang itu ya milik kamu. Rumangsamu kalau kamu kira kalau uang hutang terus nggak wajib zakat itu. Ya uang hutang itu ya milik kamu, ya tetap wajib zakat. Buktinya mana? Buktinya boleh kamu makan itu uangnya, boleh kamu gunakan. Sedekah kepada ulama itu dilipatkan oleh Allah 900.000 kali lipatan, mengalahkan sedekah kepada fuqara masakin. Makanya menurut saya zakat fitrah yang paling wapi berikan kepada para ulama dengan syarat kiai ini fakir, paham? Kan jenengan pun suka Ustaz. Kan banyak ulama saya banyak. Nah itu Pak Suroto rumah samu gak ulama. Masya Allah. Itu ulama arba'in. Ulama arba'in yang kecewa di jalan. Berikan aja itu fakir. Ini yang sudah balik-balik ini kan banyak yang fakir. Zakat itu boleh diberikan sama teman. Orang tua kamu itu enggak wajib memberi nafkah kamu. Umur kamu udah 15 tahun. Orang kalau sudah umurnya 15 tahun maka hukumnya adalah balik. Balik itu adalah orang yang sudah waktunya untuk mandiri melakukan ibadah, mandiri untuk mandi sendiri, nyuci baju sendiri, masak sendiri, cari makan sendiri, maksudnya gitu. Makanya namanya balik. Kamu yang sudah umur 15 tahun enggak wajib orang tua kamu menafkahi kamu. Somanya toh wajib karena li'irai kalimatillah, untuk mengharapkan kealiman kamu jadi wajib. Karena kamu ini ada syaratnya loh. Kamu bisa di Arab ngalimnya loh. Kalau kamu mondok turu terus enggak wajib itu. Dengerin itu santri-santri yang tidak tidur. Enggak wajib orang tua kamu nafkahi kamu. Yang wajib dinafkahi itu adalah santri-santri yang bisa diharapkan yurja alimuhu, yang diharapkan kealimannya. Kalau nggak bisa diharapkan kealimannya nggak wajib itu. Kalau sedekah kepada kiai itu paham fuqara masakin. Kalau sedekah kepada fakir miskin belum tentu fakir miskin disedekahkan ke kiai, percaya nggak? Ya. Tapi kalau sedekah kepada kiai, di sini ini ada seorang ustadz namanya Ustadz Kang Mat Faridi. Kang Mat Faridi, dia itu anak paman dari saya. Itu kalau dapat zakat fitrah kan dapat banyak, itu disedekahkan lagi ke fuqara masakin.
Itulah ulama. Ulama memang seperti itu. Kamu sedekah ke saya atau sangat manfaat. Setiap hari ada wanita dan lelaki menjerit gara-gara apa coba? Tentang nafkah keluarga. Mbah wonge ngapusi mbah ora aku enggak mau tahu, yang penting mengeluh tolonglah kiai ini saya enggak bisa zakat fitrah. Zakat fitrah modal jasuwe jabatan dino. Tolonglah kiai saya punya uang 200.000 300.000 tak transferkan. Artinya kan manfaatnya besar. Kamu sedekah ke kiai manfaatnya besar. Iditibu karena kedokteran aidon juga yata'allaku hubungan. Assalamualaikum Kiai, saya mau tanya Kiai. Saya pada waktu pulang ke Madura melaksanakan sholat subuh yang diimami oleh Muhammadiyah Kiai, tidak kunut. Apakah saya harus mengulang sholat saya Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunut subuh hukumnya sunnah. Artinya kalau kamu nggak kunut juga nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Dulu Imam Syafi'i di waktu datang ke tempat Imam Malik. Dan Imam Malik itu adalah gurunya. Imam Malik tidak kunut. Imam Syafi'i juga tidak kunut. Jadi nggak masalah. Kunut rapopo. Kecuali nak imame wonge ora ambekan. Lah kowe aja melu-melu gak ambekan. Itu bermasalah ya. Lah kunut deh. Ora kunut ora apa-apa. Aku kadang-kadang nak sholat ora kunut. Kadang-kadang saya tak jarang, saya sengaja nggak kunut saya. Cuma di waktu orang meninggalkan kunut, baik disengaja ataupun lupa, tetap sunnah sujud sahwi. Tapi kadang-kadang ya aku udah sujud sahwi. Kenapa bisa seperti itu loh? Guru itu digugu pembicaraannya dan ditiru perbuatannya. Guru itu memberi contoh yang baik. Santri-santri biar paham gitu loh. Santri biar ngerti, oh kunut itu nggak wajib. Oh ustadz juga kadang-kadang nggak kunut gitu loh. Ya ta'allaku iditibu karena kedokteran aidon juga ya ta'allaku hubungan bidunya dengan dunia. Ilmu fikih bahas tentang dunia, ilmu kedokteran juga bahas tentang dunia. Wa huwa atib sihatul jasadi, sehat jasad. Wadhalika itu fikih yata'allaku hubungan. Wadhalika sensitif, wadhalika dan itu sihatul jasad ini. Wadhalika dan itu sihatul jasad yata'allaku hubungan bihi dengan dalik aidon juga solahuddini bagusnya agama. Kenapa ilmu kedokteran disamakan dengan fikih? Karena keduanya sama-sama bahas tentang dunia. Orang belajar fikih juga bahas tentang dunia. Loh sholat atau dunia gimana loh? Lah orang sholat kalau nggak di dunia terus di mana coba? Besok nih akhirat sholat. Sudah nggak ada kewajiban. Paham? So mamanya ada Jumatan itu syariat awet zaman dulu ila yaumil kiamat. Nyampe besok nih akhirat ono Jumatan. Besok kalau hari Jumat itu semuanya orang kumpul semua takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat zatnya Allah. Konon cerita nikmat yang paling nikmat adalah nadru ilallah, melihat zatnya Allah. Nikmat yang paling nikmat. Makan nikmat gak? Nikmat Ustaz. Minum nikmat gak? Nikmat Ustaz. Pariwisata nikmat gak? Nikmat Ustaz. Bagaimana semuanya itu dibandingkan dengan jima seorang bidadari? Pasti kau mengatakan nikmat jima bidadari yang cuantik jelita dak koyok bidadari iki. Bidadari iki ngentutan, angop, mripate lodon, cangkeme kebak gudal, kupinge kebak naudzubillah. Tapi ya luwung lah ya. Wong lanang bisa ayem tentrem gara-gara kamu, Mbak.
Tapi semuanya itu dibandingkan dengan nadruh Allah, menang nadruh Allah. Makanya orang-orang yang makrifat billah, walaupun sakit parah, sekali dengar suara adzan langsung jenggirat, sehat walandong. Organ tubuhnya langsung sehat. Kenapa seperti itu? Di saat beliau ditanya, ya Syekh, kamu kan sakit parah. Kenapa setiap ada adzan langsung panjenengan sehat? Apa kata beliau? Setiap telingaku mendengar suara adzan, yang ada di pikiranku adalah kobaran api neraka jahanam. Yang ada di pikiranku adalah kobaran api neraka jahanam. Saya enggak pengen dilemparkan Allah di neraka jahanam sehingga organ tubuhku langsung sehat semua. Saya berdiri tegak, tidak perlu dituntun. Langsung saya ke masjid mengikuti jamaah. Setelah salam langsung semaput. Beliau setelah salam langsung semaput digotong. Tapi langsung dengar suara dan gitu. Saking Masya Allah gitu. Lazatnya dengan Allah gitu. Paham? Kalau kita ini lazat dengan Allah. Musibah apapun, kesemrawutan apapun jadi lazat. Kalau perlu kamu dibunuh, indi dibuacok ke kakinya, ceras, kamu senyum kamu, ceras, senyum kamu, nyampe lutut kamu dipotong, ceras, kamu senyum, nyampe buarangmu diiris-iris, paha kamu dipuan ceras itu, senyum kamu. Tapi kalau kamu tidak kenal nama Allah Subhanahu wa taala, jangankan dapat musibah, dapat kenikmatan lu kamu gembur. Hah? Wayah panen lu, pendelengan karo bojone. Mendapatkan anugerah lu, malah kena musibah. Mangan itu lu semestinya harus menikmati lu, malah mengomentari. Nasi orang enak ya, nasinya orang Jawa. Wong Kalimantan mondok ning Jawa. Nasinya lembek. Kan di Kalimantan kan nasinya keras ya. Orang kalau nggak kenal nama Allah seperti itu, semestinya kan cocok dimakan, nggak cocok ya udah nggak usah dikomentari. Yang jadikan rezeki kamu sulit gara-gara kamu sering mengomentari rezeki itu. Jadi komentari. Wahadi taswiyatu, inilah penyamaan, tukhalifu kontroversi, ijma'al muslimina, tukhalifu nulayani, tukhalifu kontroversi artinya berbeda, ijma'al muslimina, ijma'nya para orang Islam. Seakan-akan gaya fikirnya Imam Ghazali beda dengan gaya fikirnya para ulama-ulama yang lain. Yang beliau-beliau mengarahkan tentang ilmu fikih adalah ilmu akhirat. Kemudian kalau ilmu tib adalah ilmu dunia. Apa kata Imam Ghazali? Enggak, sama itu. Fikih yang ngatur dunia, kedokteran yang ngatur dunia. Cuman bedanya kalau fikih itu adalah syariat. Kalau tib adalah tidak syariat. Apa syariat? Pengetahuan yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Sedangkan ilmu tib hasil utik-utiknya manusia. Manusia utik-utik itu pun, ngakal-ngakal itu pun diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilham dari Allah enggak bisa. Fa'lam maka ketahuilah. Saya kalau memanani itu sama nulis. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu bisa nggak tulis nggak apa-apa. Paham jamaah. Kamu menulis itu kamu sedang mengukir ilmu guru di dalam kolbu. Percaya nggak? Kamu orang nulis mau pendengar setia. Nggak terukir di dalam hatimu nanti. Lagi pula. Midadul muta'allimin, penanya orang-orang yang belajar, tintanya orang-orang belajar, yuzanu ditimbang, fil hisabi di waktu hisab, yuzanu fil akhirah fi yaumal qiyamati,
disamakan bidami syuhada seperti darahnya orang mati syahid. Makanya sampean menulis, diketik, ngetik lewat HP monggo, ditulis pakai monggo. Kadang-kadang kelak di akhirat amalmu enggak begitu berat, tapi setelah didatangkan ngaji Ihya Ulumuddin, jeglek. Langsung jeglek. Banyak amal baikmu. Kenapa seperti itu? Tintanya para santri, tintanya para kiai, di saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti darahnya orang-orang yang mati syahid. Karena sesungguhnya seorang kiai yang mengajarkan ilmu kepada santri, kiai sedang mimpin perang, sing asli gitu. Saya ngajar kamu yang asli sedang mimpin perang. Apa kita nggak tahu? Perang yang paling dahsyat adalah merangi hawa nafsu ya. Merangi diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang kamu kan hidup seenaknya sendiri. Kalau seperti ini kan nggak bisa seenaknya sendiri kan, ngikuti program kan. Semestinya kamu tidur menikmati malam-malam kamu. Tapi kita semuanya masih melek. Nyampe gak sempat mikir Lailatul Qadar, ya enggak? Di saat semua orang do mikir Lailatul Qadar kabeh, jebul-jebul do ra entuk kabeh. Awak dhewe gak pernah mikir Lailatul Qadar, malah entuk Lailatul Qadar gede, ya enggak? Belum tentu, justru sing ra mikir-mikir iki malah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pernah enggak lihat sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Isra Mi'raj? Malaikat Jibril itu diperintah oleh Allah untuk mengambil buruk yang akan membawa jasad dan ruhnya Kanjeng Nabi menuju Masjidil Aqsa, nyampe di Sidratil Muntaha. Di waktu itu buruk-buruk itu semuanya dengar. Kalau malaikat Jibril pengen mengambil salah satu mereka, semuanya buruk-buruk do toto-toto kabeh. Pelambinan sing wapi-wapi do minyakan do anu. Kepingin, semuanya kepingin semua. Ada satu buruk yang tawadhu. Ada satu buruk yang cantik jelita. Tubuhnya luar biasa. Buruk ini mengatakan, saya tidak pantas ditumpangi Rasulullah. Saya tidak pantas menjadi kendaraan orang yang paling mulia di dunia ini. Sehingga beliau pun duduk santai-santai di pojok surga, di pojok tempat dia. Enggak begitu lama, justru yang ditunjuk oleh malaikat Jibril adalah buruk yang tidak seperti mereka-mereka. Paham? Di saat semua orang hiruk pikuk mencari Lailatul Qadar, jebul-jebul dora nemu kabeh. Justru kita yang tidak mencari Lailatul Qadar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar yang luar biasa, ya enggak? Kalau masalah Lailatul Qadar kita ini sudah berpikir dari tanggal 1. Saya sudah menyiapkan Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah dari tanggal 1. Rencana saya ini, program saya Lailatul Qadar orang mung Ramadan tak. Tanggal Syawal, siji Syawal yo Lailatul Qadar, tanggal 2 Lailatul Qadar, Syawal apit besar yo Lailatul Qadar, Suro Sapar Lailatul Qadar, mulut badal mulut Lailatul Qadar terus nyampe Ramadan. Wis kulino ngadepi Lailatul Qadar. Jadi ora kaya ngono iku. Sing tenanan kan sing rapate paham Lailatul Qadar. Jadi ngibadahi musiman. Kalau Ramadan wala. Kalau enggak Ramadan ora tenanan. Kalau bisa ya tenanan ya selamanya. Namanya. Anna taswiyah fa'lam, maka ketahuilah anna taswiyata sesungguhnya menyamakan, ghairu lazimatin tidak tetap. Ya namanya orang menyamakan, kalau enggak tetap ya wajar. Kang Suroto persis seperti orang hutan yang ada di kebun binatang. Ini bukan berarti ora sama. Loh, menyamakan di dalam permasalahan di saat makan pisang sama-sama kan?
Jadi orang hutan itu makan pisang ya begini, persis seperti Pak Siroto makan pisang juga. Kalau duduk ya sama. Hidungnya ya sama. Bibir-bibirnya sama, kupingnya sama. Cuman mungkin kalau kita berpikir sungguh-sungguh juga ada yang nggak sama. Ya wajar toh. Pak Suroto nggak punya ekor, itu punya ekor Ustaz. Ya wajar. Aku seperti kamu. Itu bukan berarti aku seperti kamu terus waduh, wong kelaminnya beda kok iso. Ya enggak? Ya beda. Kamu kerudungan, saya itu kan. Bal bainahuma, bahkan antara al-fiqhu wa tib farkun, perbedaan. Wa annal fiqha, dan sesungguhnya fikih asrafu, lebih mulia minhu, daripada tib. Ilmu fikih lebih mulia daripada tib karena ilmu fikih itu adalah ilmu syariat, ilmu yang lewat wahyu. Sedangkan ilmu tib itu ilmu akal manusia. Akal manusia diutik-utik. Namanya akal manusia dibandingkan dengan mereka yang dapat ilham ya kalah. Itu ibu daya itu. Ada orang tangannya do ngene-ngene trimo diane notok kling. Sementara dokter itu leren ngoperasi bayari 250 juta. Nah ibu daya itu trimo kon tuku minyak bintang ya. Berapa coba? 50.000. 50.000. Itu yang asli toh, saking lamanya mengobatin orang itu ibu daya itu udah puluhan tahun itu. Cuma terkenalnya kan lagi seperti saya ngajar arba'in nih. Udah puluhan tahun itu, udah 21 tahun itu. Kamu itu. Saya sergap itu udah 21 tahun. Tanyakan indah sih indah. Kan indah. Sergap enggak ada ini saya indah. Sergap dari dulu ya indah. Dulu santrinya masih sedikit dah ya. Berapa dah dulu dah, Cap Putri dah? Berapa? 15. Anaknya indah sekarang masih mondok di sini, berarti kan Pondok Al Mubarak ini maju itu baru. Baru kemarin ya asli itu. Ngono wae dibubarke wong dah ya. Dibubarke. So dituduh menghamili santri. Alhamdulillah, lebih baik kita dituduh daripada kita menuduh, paham? Orang itu pikir yang positif itu loh. Anggap saja yang menuduh Allah Subhanahu wa taala, sing ikhlas ngono. Kamu bayang kedatangan musibah, meratapi, jangan diratapi. Wa annal fiqha, dan sesungguhnya fikih asrafu minhu min thalathati aujuhin, dari tiga arah. Ahaduha, salah satunya, annahu, sesungguhnya fikih ilmun syar'iyun, ilmun pengetahuan syar'iyun, syariat. Ilmu fikih itu ilmu syar'i, di mana ilmu fikih itu tidak dari hasil otak-atik Rasulullah, otak-atik para ulama, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama mencetuskan sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha ini sumbernya lewat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wis ketok pinter kan? Padahal lagi apal satu kaidah ini, ketok pinter. Nek apal 1000 kaidah. Ala semaput dadak. Jadi ulama-ulama itu mencetuskan sebuah keilmuan, itu ada sumbernya kan, enggak ngawur kan. Ikut Quran, apa ulama? Ikut Rasulullah, apa ulama? Loh, kowe kok ranggenang tak sirami susu itu. Ulama-ulama itu berfatwa, itu mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Gusti Allah. Kowe kira gendah.
Kalau kita ini langsung mengambil ilmu dari Al-Quran, nggak mampu. Nggak mampu nih bathukmu bentuknya ngono iku. Nggak mampu. Nggak mampu. Allah berfirman, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Itu pun ditafsiri sama Rasul dengan sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin hijratuhu ila ma hajara ilaih. Santri harus seperti ini, harus hafal. Kalau kamu mondok ora hafal ilmu, alah padha wae, sama dengan mereka-mereka. Makanya diperbanyak menghafal. Saya itu lebih senang ngaji itu sedikit-sedikit tapi luar biasa. Saya ngaji ya santai ya. Halah terima kata miso, aku langsung tak buka terakhir lah kata. Idhuwa karena ilmu fikih mustafadun dialab faidah, mustafadun diambil faidah minan nubuwati dari kenabian. Ilmu fikih itu bukan karangan ulama. Madhab Syafi'i itu, madhab Maliki itu, madhab Hanafi Hambali, semuanya itu bukan karya tulis ulama, bukan karangan ulama, tapi semuanya itu adalah dari kenabian. Dari apa itu sabda-sabda Rasul itu. Enggak ngarang-ngarang sendiri itu. Afan Kiai, kami belum paham kalau wawu yang mabni fathah itu diberi keterangan mutlakul jam'i. Kalau tidak memberatkan, kami mengharap dijelaskan dengan contoh. Caranya pecet Google Ibu. Jadi panjenengan apa itu, contoh-contohnya langsung pecet Google aja. Kalau wawu itu fungsinya mutlakul jam'i berarti ya ja'a zaidun wa amrun gitu. Ja'a telah datang, Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Ini kumpulnya Zaid sama Amr. Ini mutlak, artinya mutlak itu tanpa dikoyidi, tanpa diberi keterangan. Yang dulu itu Zaidnya, apa Amrnya, atau mereka berduaan bareng, atau mereka gendong-gendongan gitu Bu. Jadi apa itu, panjenengan mecet aja di Google. Insya Allah diberkahi. Belajar lewat Google malah sesat. Nyatane sing do map jet Google Map ya ora ono sing sesat. Bikilah fitibi dengan beda bukan. Maksudnya tidak ada ilmu syar'i dari ilmu syar'i ilmu hasil olah mungkin ada banyak yang Allah jangan menceritakan seperti itu. Seperti contoh ada orang gudiken. Oh gudiken itu kalau menurut kedokteran ada bakteri-bakterinya ini dan sebagainya. Kemudian diberi obat ini kemudian sembuh. Kalau menurut aku ya santri yo gudikan mergo aduse gak kreatif, gak disiplin. Gak disiplin nyatane aku yang gudikan. Kira-kira nah, kita santri yo kok jam elek yo. Alhamdulillah kelihatannya jarang yang gudikan ya. Sering mbak-mbak malah rono kabeh. Rono sing gudiken ngepasi sing ora. Tapi ini akhir-akhir ini alhamdulillah. Tapi nanti kalau sudah musimnya berat itu. Percaya enggak? Watani nomor 2.
Nomor 1 tadi kan apa itu ilmu fikih itu ilmu syar'i, sedangkan ilmu tib adalah ghairu syar'i. Kemudian perbedaan nomor 2 apa? Wathani, dan yang kedua annahu sesungguhnya fikih la yastaghni tidak la yastaghni ora semugih. Ora semugih berarti tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan. La yastahni tidak semugih apa? Bahasa Indonesianya apa? La yastahni tidak sugih artinya orangnya udah enggak butuh. Kalau la yastahni berarti tidak membutuhkan. Apa maknanya? Wathani yang kedua annahu sesungguhnya fikih la yastaghni tidak ora semugih artinya apa? Ora semugih artinya wonge membutuhkan ngono lho maksudnya iki. Paham? La yastani orangnya membutuhkan ngono sing asli. Ora semugih. Orang kaya artinya kan orangnya enggak butuh to, iya enggak? Wonge kaya iki, artinya wis ora butuh mobil, mergo wis di mobil dhewe, ora butuh duit, mergo duwite wis akeh ngono. Namanya kaya. Ana wong kaya kok diwadahi zakat fitrah wis gelem berarti wonge fakir, paham? Watani dan kedua annahu sesungguhnya la yastaghni tidak dibutuhkan anhu dari fikih ahadun seseorang artinya membutuhkan min saliki tariqil akhirati dari beberapa orang yang menginjak jalan akhirat albat tata pasti la sahihu tidak orang yang sehat walal maridu dan tidak orang yang sakit. Ilmu fikih itu dibutuhkan semuanya, baik orang sehat atau orang sakit. Sebab fikih itu mengatur carane sholat. Sholatnya orang sehat sama sholatnya orang sakit. Orang itu kalau sehat wajib sholat, orang kalau sakit ya wajib sholat. Ini beda loh dengan tip loh. Kalau kedokteran enggak. Wa amatibu dan adapun kedokteran fala yahtaju maka tidak butuh ilaihi pada tib illal mardo kecuali orang yang sakit. Kalau orangnya sakit baru butuh ilmu kedokteran. Kalau orangnya sehat ya gak perlu masa bokongmu mbok coblosi terus. Ya enggak? Yang sampean sehat toh malah ngombe bodek ngombe anu makanya di waktu kamu sehat toh ora usah ngombe pil. Ora usah minum obat ini, obat itu, enggak usah. Kalau sakit saja, kalau enggak sakit ya jangan. Wahum sedangkan al-mardo al-aqalluna sedikit al-aqalluna sedikit sekali. Al-aqalluna sedikit sekali. Kalau orang sakit kan sedikit. Tapi beda dengan fikih. Kalau fikih kan semuanya ya.
Yang butuh sholat kan tidak cuma orang sakit saja. Orang sehat ya butuh sholat. Tapi kalau berobat nih gue rumah sakit ya sing lara tok. Yang sehat ya kok ya sehat malah moro nih gue dokter ganti suntik. Ya lebar disuntik malah lara we. Lah ada orang sehat disuntik vaksin. Tekan omah we Masya Allah malah lara kabeh apa. Makanya dulu saya enggak mau suntik imunisasi, saya enggak mau. Lah ngawak wis enak-enak malah dicoblos ya. Wathalithu, alasan yang ketiga, wathalithu dan yang ketiga, anna ilmal fikhi, sesungguhnya ilmu fikih, mujawirun, mendampingi, li ilmi tariqil akhirati, pada ilmu jalan akhirat. Kalau ilmu fikih itu akan menyertai jalannya ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ilmu untuk mempelajari cara wusul kepada Allah, namanya ilmu akhirat. Cara untuk memperbaiki batiniah seseorang, memperbaiki hati seseorang, karena puncernya semua pergerakan manusia adalah hati. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Li'annahu, karena sesungguhnya fikih iku nadharun, melihat fi a'malil jawarihi, di beberapa pergerakan organ tubuh. Wa masdaru a'malil jawarihi, dan tempat keluarnya beberapa amal, beberapa organ tubuh. Wa man syauha sifatul qulub, wa man syauha, dan tempat timbulnya amal, wa man syauha, dan tempat timbulnya amal sifatul qulubi, adalah beberapa sifatnya hati. Orang itu bisa bergerak amal, itu sengaja dari hatinya. Kalau hatinya baik, maka amalnya baik. Kalau hatinya jelek, maka amalnya jelek. Kamu wong saleh, istiqomah ngaji. Begitu juga teman-teman di media sosial sana. Kamu saleh akan mengikuti kajian terus. Dan kamu akan menutup rapat-rapat kesalahan seorang guru. Kesalahan seorang guru itu kalau baik silakan ditiru, kalau enggak baik ditakwil menjadi yang lebih baik. Fal mahmudu, maka yang terpuji, minal a'mali, dari beberapa amal, yasduru, keluar, anil akhlaki, dari beberapa akhlak, al mahmudati, yang terpuji, al munjiyati, yang menyelamatkan, fil akhirati, di akhirat. Hati yang baik akan mengeluarkan akhlak-akhlak yang baik, pergerakan-pergerakan yang baik, sehingga cara pandang ke orang lain semuanya baik semua. Tapi nak potongannya kalau orangnya ini orang jelek, ya cara pandangnya ke manusia yang lain ya jelek. Tadi sore kan ada orang ngomong gini, Kiai, gimana kalau yang menghilangkan mobil Kiai itu saya telusuri, gimana? Apa katanya? Jangan. Kenapa Kiai? Saudara sama harta harus diangkat tinggi-tinggi saudara.
Bukankah al muslim akhul muslim kal jasadil wahid. Orang Islam itu seperti saudaranya orang Islam. Kal jasadil wahid, seperti organ tubuh yang satu. Apabila ada yang keliru, ada yang melakukan kesalahan, ditolong. Ada tangan setrum nggak bisa makan, itu tangan kiri saja nolong, ya enggak? Apa terus tangan kiri mau nolong? Wes ngono mangan dhewe. Sing mangan cangkeme itu, aku. Pada akhirnya ngene, enggak mungkin. Ditolong. Paham? Orang Islam terhadap orang Islam itu seperti itu. Apabila ada saudara muslim di antara kita baru terpeleset dalam kejelekan, tutup rapat-rapat. Apabila ada saudara kita yang kesusahan, semestinya harus ditolong, ya enggak? Sampeyan kok semuanya bersatu, antara satu dan yang lain saling menolong, luar biasa. Mbak Vira, seumpamanya 1 minggu lagi meh nikahan, langsung serentak. Teman-teman itu membantu semuanya, 500 semua. Dilelah ono santi, teman-teman Vira ini yang antusias ada 100. Coba 500.000 kali 100 berapa? Berapa coba? 500.000 kali 100. 500.000 kali 100. 15 juta. 50 juta. 100 kali 500.000. 50 juta ya. Tenan kok akeh men. 500.000 tambah 0,1, 5 juta tambah 0,1, 50 juta ya. Lah ya 50 juta. Coba Mbak Vira nikah cekelan duit 50 juta. Mantep ora? Mantep. Jadi senyumnya di atas pelaminan itu senyumnya ini dohir batin. Beda loh. Konco-konco do nekani pernikahan ini Mbak Vira, aku datang, tapi tolong nanti transportnya diganti ya. Wah kira genah. Vira ini susah nikah, malah membebani apa? Makanya saya nggak setuju. Ada santri datangi pernikahan, kemudian biaya transportnya ditanggung sama yang punya hajat. Ngawur zaman. Alhamdulillah, al-mubarak. Selama 21 tahun, setiap ada pernikahan, saya sebagai dewan jurinya yang biayai saya semua. Belum pernah ada cerita al-mubarak datangi pernikahan santri di Madan urunan bis, belum ada. Bahkan pernah suatu ketika Caputi-Puti tak tanya, ini temenmu nikah, kamu punya uang enggak? Enggak Ustaz. Ya udah, saya pergi sama istri ke pasar kok. Beli kado. Jadi cantik-cantik bawa kado pirang-pirang gitu. Itu yang belikan saya semua itu. Wis bisnis yang bayar aku, kado yang bayar aku. Mandek di jalan jajan yo sing ngebosi aku. Alhamdulillah. Santri-santri kadang-kadang lupa. Setelah mereka boyong, anaknya sudah 2, 3, ada yang 4, semuanya lupa. Alhamdulillah. Gak apa-apa, tidak harus jasa-jasa kita diingat sama orang lain. Cukup Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat, ya enggak? Ya. Al-Mubarak apa ada? Sejarah Al-Mubarak pariwisata bayar enggak ada. Jangankan pariwisata, ada santri iuran telat saja enggak pernah saya narik-narik. Enggak pernah. Bahkan kamu modal di sini enggak bayar enggak masalah. Nah ini si Puspa di sini modal di sini enggak bayar ya bisa. Enggak bayar kan? Enggak bayar. Nyatanya ya aman-aman aja. Nyampe aja metode nyampe seperti itu. Kayak pus-pus ya. Kayak kucing. Aman-aman aja, enak, seneng. Alhamdulillah. Meh bodoh habane kaya ora bodoh ya. Hari raya tetap ngaji. Dawuhnya cah cilik. Wis ditukono mbang ngapi karo pakmu. Cah cilik. Wal madmumu, dan yang tercela, yasduru keluar
minal madmumi, dari yang tercela. Ada orang pergerakannya jelek, jelas hatinya jelek. Ada orang kok bicaranya kok jelek, jelas dari hati yang jelek. Pokoknya orang itu kalau jelek itu apapun yang dikeluarkan dari organ tubuhnya jelek semua. Nyampe pandangan matanya itu jelek. Jadi ngerti wong ayu malah ketok elek, ngerti wong ganteng malah dapat yang paham, mripate blerem. Paham? Jadi orang itu kalau jelek, ada wanita jelek dikira baik, ada wanita baik dikira jelek. Delalah keliru terus orang ini. Pernah suatu ketika ada santri, menurut perkiraan cuaca saya, paham? Menurut pandangan mata hati saya, orang ini kebanyakan musibah. Pernah suatu ketika istri saya ngeyel, Mas, pergi sama orang itu aja. Pada akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah itu tidak saya gunakan lagi untuk nyupiri. Duh, suatu ketika saya ngepasi orang nomo supir. Orang itu saya gunakan, lu kecelakaan lagi. Paham? Mungkin gara-gara saya suudun mungkin ya. Makanya jangan banyak ramalan, kamu paham? Semuanya diramal baik semua saja, paham? Diramal baik semua, nanti hasilnya baik. Gara-gara kamu meramal jelek, jadinya jelek. Walaisa yakhfa. Walaisa dan tidak ada yakhfa. Yakhfa. Samar. Apa bahasa Indonesia ini samar? Samar juga ya. Walaisa dan tidak ada yakhfa samar. Ittisal jawarihi, bertemunya beberapa organ tubuh atau anggota badan bil qalbi dengan hati. Tidak samar lagi antara organ tubuh sama hati, karena hati dan organ tubuh ini satu kesatuan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Cara pikirnya, cara pandangnya, cara melihatnya, cara menciumnya, cara berbicaranya, nyampe gerinjet semuanya, pergerakan tangan dan kakinya, nyampe bentuk pikirannya, jadi baik semua. Semuanya bersumber dari mata hati kita. Makanya beruntunglah kamu yang berteman dengan orang yang salih. Lebih-lebih kita punya guru yang salih. Masya Allah. Paham? Anugerah yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang santri, kemudian santri itu punya guru yang saleh. Ciri-ciri guru yang saleh, apabila guru itu dibaiki, gurunya membalas kebaikan, berjuta-juta kebaikan. Apabila gurunya didolimi, tetap membalas kebaikan. Itu ciri-ciri orang saleh seperti itu. Ono kiai santri melanggar peraturan didendo terus. Jadi pondok iki kakian dendo santri. Ini namanya pondok mandorot. Paham? Jangan terbiasa dendo santri. Kalau ada pelanggaran santri aku mohon dendo. Sing dendo ini pengurus, ngobar pengurus dan dendo sing keterlaluan tak boyong kayaknya. Santri ndablek ya wajar tuh santri itu santri datang ke pondok pesantren itu seperti sepeda motor datang ke tempat bengkel, paham? Lu ana bengkel tukang bengkel dibawain sepeda motor ngembes bane kok malah dijanturi iki apa to? Malah disaduki. Iki tukang bengkel ora genah. Ada santri akhlaknya jelek dibawa ke pondok. Ya memang pondok pesantren itu bengkel akhlak. Masa pondok pesantren no pilah-pilih. Jadi ada pendaftaran santri itu toh dipilih. Sing apik-apik dimasukkan, sing elek-elek enggak diterima, sing fakir-fakir enggak diterima, sing kaya-kaya enggak diterima. Iki ra genah, pondok ra genah. Pondok dapure yang ngono. Ini dadine kaya apa? Jadinya seperti apa itu? Makanya jangan punya pondok pesantren, jangan menjadi seorang pengasuh, jangan menjadi seorang kiai yang terbiasa memanduruti santri. Siapa kiai yang sering memanduruti santri? Yaitu kiai yang sibuk mentakzir santri. Jangan ditakzir. Dulu ada seorang ulama. Dulu ada seorang ulama pengen berangkat ke sawah. Kebetulan di sawah banyak pekerjaan. Lalu kiainya ini tuh datang ke kamar-kamar santri. Kan
Kang, ayo Kang, roan, kerja bakti, macul ke sawah, itu ada santri. Di balik pintu ada santri ngomong, "Yi, sekali-kali roan dhewe ngono lho, makat kono dhewe, senengane ngejak-ngejak santri." Saat itu juga kiainya toh enggak pernah nyuruh santri. Konon cerita, semua santri jadi ulama semua. Baru kayak ikhlasnya santri diomelin sama santrinya. Paham? Kena santri ini, kena kiai ini kowe itu paling mbok lanat. Oh, santri sampai gelap. Santri kualat. Anggap saja ada bengkel yang rusak, cara dandani ini sing hati-hati, paham? Ojo mbungu plak. Orang gena nambal ban wis ngerti nak bane bocor malah. Carane nambal itu malah bane diketok. Jegen ucul saka montore ora gena. Bareng mesti ditambal kabeh, HP dinebokno mumet wong lha piye. Wa amasihatu dan adapun sihat wal maradu dan sakit. Faman sya'uhuma maka tempat terjadinya asihah wal marad sofaun bersih fil mizaji di beberapa fil mizaji di sifat tubuh wal akhlati dan percampuran. Apa itu cuaca di organ tubuh ini? Apa namanya? Sing alat sing gawe ngene apa? Termometer untuk apa? Suhu lah. Suhu manusia. Antara sehat dan sakit orang sing asli yo tergantung suhu manusia dan percampuran organ tubuh manusia. Kalau dalam keadaan normal ya aman-aman saja. Saya itu kalau masuk rumah saya kok kaki saya merasa dingin, berarti organ tubuh kurang sehat. Terus andalan saya. Tapi kalau saya ngambil marmerok, wenak, ini berarti sehat. Seperti kita ini kan sehat. Anaknya ngaji kusuwe kan berarti sehat nih. Tapi nak ngaji wis mulai ngodak-ngadik, wis mulai ra sehat nih. Mengantuk itu. Wadhalika dan itu min awsafil badani dari beberapa sifat badan. La min awsafil qalbi tidak dari beberapa sifat hati. Famahma udhifa maka di saat disandarkan. Famahma udhifa maka di saat disandarkan al-fiqhu fiqh ila tibi pada kedokteran. Doharo maka kelihatan syarafuhu kemuliaannya fikih. Ilmu fikih sama ilmu kedokteran itu kalau dibandingkan tenanan ya utama fikih toh. Fikih itu untuk merawat ibadah orang kepada Allah, merawat transaksi manusia kepada manusia sehingga tidak terjadi kedoliman. Sedangkan tip itu hanya sekedar menyembuhkan penyakit saja. Wadhalika min awsafil badani dari beberapa sifat badan la min awsafil qalbi. Wa idza udhifa dan apabila disandarkan ilmu thoriqil akhirati ilmu jalan akhirat ilal fiqhi pada fikih. Ada ilmu jalan menuju akhirat, ilmu untuk membersihkan sombong, ghibah, namimah, adu-adu, dendam dan lain sebagainya. Kemudian dibandingkan dengan ilmu fikih, tinggi mana pangkat derajatnya ilmu thoriqil akhirah sama ilmu fikih. Doharo maka kelihatan aidon juga sarafu ilmi thoriqil akhirati mulianya ilmu jalan akhirat. Kelihatan apa itu lebih mulia ilmu jalan akhirat. Fa in qulta maka apabila kamu bertanya
Fasil. Uraikan li kepadaku. Ilma tariqil akhirati, ilmu jalan akhirat. Tafsilan dengan perincian. Yusiru. Yang mengisyarahkan. Illa mungkin, walaupun tidak mungkin istisa'u tafasilihi, menuntaskan perinciannya, ilmu ini dua macam. Ilmu mukasyafatin, ilmu mukasyafah. Wa ilmu muamalatin, dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah itu ilmu batin. Kemudian ilmu muamalah itu ilmu ini loh, ilmu kehidupan yang ada yang namanya ilmu muamalah. Kalau ilmu mukasyafah enggak harus dipelajari menurut aku. Ilmu mukasyafah itu yang penting fikih kamu diperbaiki, ibadah kamu diperbaiki, kemudian belajarlah kepada seorang kiai yang mampu memberikan teori yang baik dan suri tauladan yang baik, uswahnya baik. Cespleng teman. Karena sesungguhnya belajar yang benar belajar itu tidak hanya sekedar mendengarkan nasihat guru, tapi langsung seketika melihat akhlaknya guru. Awal terjadinya kursi tak singkirkan ini kursi. Pernah suatu ketika ada tamu rombongan banyak dilalah. Ada kiai, ada yang tidak kiai. Kemudian si kiai tak suruh duduk di atas, yang tidak kiai di bawah. Tak pikir. Ini gila. Membeda-bedakan umat. Padahal kan tak singkirkan ke belakang. Sekarang tak buang di sini. Semoga manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu